Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryani Anissa dengan NIM 1910951004 berasal dari kelas Etika Profesi A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal sebagai Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Azasnya yaitu, pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan azas kepentingan hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Nah, tujuannya yaitu, yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi serta tanggung jawab. Yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum untuk pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Lalu, Undang-Undang ITE ini mengalami amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Di antaranya, yang pertama penambahan pasal hak untuk dilupakan atau the right to be forgotten. Yang kedua, penambahan ayat baru pada pasal 40. Yang ketiga, menyangkut tafsir atas pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan. Yang keempat, menyangkut pemotongan masa hukuman dan denda. Lalu, salah satu kasus pelanggaran ITE yaitu seorang ibu rumah tangga berinisial NF menyebar berita hoaks mengenai adanya pasien corona di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya. Nah, jadi berita hoaks itu disebarkan oleh ibu rumah tangga yang berinisialkan NF melalui grup Facebook bernama Surabaya Digital City. Ia mengunggah foto yang disebutnya sebagai pasien rumah sakit. Padahal, pasien yang dimaksud itu menderita sakit paru-paru, bukan pasien COVID-19. Nah, akibat dari perbuatannya, ia dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait dengan penyebaran berita bohong. Lalu, dikenakan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Nah, solusi dari permasalahan di atas yaitu kita bisa menganalisa setiap berita yang muncul dengan cara menelaah, memahami, serta mengecek kebenaran berita sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Nah, cara lain yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari Undang-Undang ITE, yang pertama, hindarilah berbicara terkait SARA. Yang kedua, hindarilah kata-kata yang tidak perlu atau kata-kata yang tidak baik. Yang ketiga, jangan berkomentar di saat emosi kita tidak stabil. Yang keempat, update-lah terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, terima kasih. Nah, pesan saya, jadilah kita sebagai masyarakat pengguna teknologi yang cerdas, dan juga update-lah terhadap Undang-Undang ITE. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.